Kembali di Ayu sore, pemirsa, evakuasi 2 orang lansia penderita stroke di Desa Burni Pase, Bener Meriah, Aceh berlangsung dramatis. Anggota TNI yang membantu evakuasi harus berjalan kaki melewati jalan terjal hingga 6 km. Dua orang lansia berusia 60 dan 65 tahun penderita stroke ini harus digotong secara bergantian oleh anggota TNI. Mereka menjadi korban banjir bandang di Bener Meriah, Aceh yang desanya terisolir. Akibat akses jalan yang lumpuh, kedua lansia ini digotong dengan cara berjalan kaki hingga 6 km menuju ke Puskesmas Buntul yang menjadi fasilitas kesehatan terdekat. Medan terjal dan licin membuat evakuasi hanya bisa dilakukan secara manual tanpa bantuan kendaraan, apalagi alat berat. Jaga air aja, Bang. Setibanya di Puskesmas Buntul, kedua lansia langsung ditangani oleh petugas kesehatan untuk mendapatkan perawatan intensif. Hingga kini anggota TNI di wilayah terdampak banjir bandang terus terjun ke lapangan membantu evakuasi warga terdampak. Dari Bener Meriah, Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf mendalami laporan 80 ton bantuan korban bencana Aceh hilang. Diduga bantuan tersebut tidak tepat sasaran pada proses penyaluran. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mu'alem mengaku telah menerima laporan sebanyak 80 ton bantuan untuk korban bencana Aceh hilang. Bantuan tersebut diduga tidak sampai ke tujuan untuk wilayah Aceh bagian tengah yang dilanda bencana. Mu'alem menegaskan dirinya belum mengetahui pasti laporan kehilangan bantuan tersebut. Persoalan ini akan dicek kembali bersama TNI dan Polri. Sebenarnya kalau Bener Meriah Jawa Tengah, kalau kita pikir-pikir ya sudah maksimal. Tapi itu nanti lapangan mereka tepat sasaran atau tidak. Saya dengar berita, di berita burung atau berita tidak valid ya. Ini ada 80 ton yang hilang entah kemana. Kita turunkan semua di Bener Meriah. Dan banyak donatur yang menyumbangkan. Tetapi seperti itu tidak tepat kepada sasaran. Jadi kita mohon kepada semua orang-orang di situ, relawan di situ tepat sasaran lah. Dan juga kita mohon kepada Bapak Sagor, Bupati Bener Meriah supaya dengan seadil-adilnya ya, membagi sembako. Sebelumnya, Mu'alem resmi menetapkan perpanjangan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh hingga 2 pekan ke depan. Penetapan status tanggap darurat bencana tersebut akan berlangsung selama 14 hari terhitung sejak 12 Desember hingga 25 Desember 2025. Dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Puluhan warga Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, Aceh berburu sembako ke Aceh Tenggara. Mereka harus berjuang dengan berjalan kaki menggendong bahan baku dengan kain melewati bukit yang terjal dan ekstrim. Warga memanggul. Seperti inilah perjuangan sejumlah warga membawa kebutuhan pokok melintasi bukit yang terjal dan ekstrim menuju desa Rumah Bundar dan Marpungi. Kondisi jalan menuju Kabupaten Gayo Lues putus total, memaksa warga harus berjuang untuk mendapatkan sejumlah bahan makanan ke Aceh Tenggara. Desa Marpungi berada di Kecamatan Putri Betung, Gayo Lues, merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan hingga kini masih terisolir. Akses jalan yang putus dan kebutuhan pokok yang sangat mahal di Gayo Lues membuat Sapwan dan warga lainnya mencari dan membeli kebutuhan pokok ke Kabupaten Aceh Tenggara dikarenakan lebih dekat dan mudah didapat. Posisi kami di sana terisolasi ya. Terisolasi ya. Terpaksa
terpaksa kami ngambil bahan makanan dari Aceh Tenggara. Ya. Kenapa ke Aceh Tenggara, Bang? Lebih dekat ke Aceh Tenggara, ke Gayo Luas jalannya putus total. Putus total. Kebutuhan pokok di Kabupaten Gayo Luas seperti harga beras sudah mencapai Rp500.000 per sak dengan berat 15 kg. Selain beras, harga BBM juga melambung tinggi hingga mencapai Rp50.000 per liter. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi heroik seorang kepala desa Babah Krueng di Pidijaya Aceh jadi sorotan publik. Kades bernama Ismail nekat menerobos arus deras banjir bandang untuk menyelamatkan warganya yang terjebak. Kepala desa Babah Krueng di Pidijaya Aceh nekat menerobos banjir bandang. Hal ini demi menyelamatkan nyawa warganya yang terjebak di tengah derasnya arus banjir yang melanda wilayah Kecamatan Bandar 2. Seakan tak kenal lelah, satu persatu warga yang terjebak banjir di dalam rumah ia evakuasi bermodalkan ban dalam bekas dan tali sebagai jalur pengaman. Masyarakat mengapresiasi aksi heroik sang kepala desa yang bergerak cepat dan benar-benar hadir di garis depan saat warganya membutuhkan pertolongan. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Puluhan warga korban banjir bandang di kawasan Batu Busua, Kecamatan Pauh, Kota Padang, nekat turun ke sungai untuk mengalihkan arus batang Kuranji secara manual. Langkah berbahaya ini terpaksa mereka lakukan karena tak ada bantuan alat berat yang diterjunkan ke lokasi. Pasca banjir susulan yang terjadi di kawasan Batu Busua, Padang, Sumatera Barat, Rabu kemarin, satu-satunya akses jalan menuju permukiman ambles diterjang luapan sungai Batang Kuranji dan tak lagi bisa dilalui kendaraan. Akibatnya, lebih dari 300 kepala keluarga terpaksa terisolir tanpa bantuan logistik yang memadai. Banjir bandang yang menerjang wilayah ini juga membentuk aliran sungai baru yang mengancam putus totalnya akses jalan menuju permukiman warga. Puluhan warga nekat menerjang derasnya arus sungai untuk mengalihkan aliran secara manual. Warga mengaku geram karena sudah lebih dari 2 minggu pasca banjir bandang tak ada satupun alat berat yang diterjunkan untuk menangani sungai yang terus menggerus akses jalan kampung. Sudah ada turun, cuman dari Semen Padang. Semen Padang udah di atas, yang mengkurdi di atas. Jadi yang sekarang dampaknya yang memutus aset kan ini, Pak. Ya. Jadi alat itu tidak ada dipekerjakannya. Jadi kami yang di sini sudah sangat kesusahan untuk transportasi masa sembako. Apalagi jalan udah putus, bagaimana anak-anak kami sekolah mau makan. Jadi kami sangat bermohon kepada yang bersangkutan kepada pemerintahan Kota Padang, kami segera direnovasi kebetulan. Dengan peralatan seadanya, warga bergotong royong mengubah arah air agar tidak semakin merusak jembatan dan badan jalan yang menjadi sumber mobilitas utama di kampung tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Agung Sulistyo yang saat ini berada di salah satu posko bencana di Padang Panjang, Sumatera Barat. Selamat sore Agung, bagaimana perkembangan terbaru pencarian puluhan korban yang masih hilang? Baik, pemirsa, saya berada di posko komando tanggap darurat Kota Padang Panjang dan dapat saya laporkan untuk hari ini dari hasil pencarian. Dalam beberapa hari ini tim SAR berhasil menemukan total jenazah itu 41 jenazah. Kemudian yang hilang itu masih dinyatakan hilang ada 31 orang yang masih dinyatakan hilang. Dan itu data yang baru masuk di posko komando tanggap darurat Padang Panjang.
Dan juga untuk saat ini proses pencarian korban ini masih terus dilakukan oleh petugas tim gabungan, tim SAR gabungan, dan mereka juga harus berpacu dengan waktu karena cuaca yang sewaktu-waktu bisa berubah di lokasi pencarian di sepanjang aliran sungai Batang Ane ini. Seperti kemarin, petugas dan pekerja alat berat di lokasi kejadian itu terpaksa harus menyelamatkan diri di lokasi karena hujan deras dan debit air sungai Batang Ane yang tiba-tiba tinggi karena curah hujan saat ini masih dalam keadaan curah hujan masih cukup tinggi di kawasan ini. Ya. Ya, sampai kapan pencarian akan dilakukan, Agung? Baik, untuk tanggap darurat di Kota Padang Panjang sendiri ini akan dilaksanakan sampai besok. Kemarin ada penambahan tanggap darurat itu sampai 3 hari dan besok adalah hari akhirnya. Namun ini masih dalam proses harus evaluasi dulu dan entah itu akan ditambah lagi atau harus berhenti. Berhenti itu tergantung dari hasil evaluasi besok. Dan kemudian saya informasikan juga untuk jalur jalan nasional di Lembah Anai, untuk saat ini masih terus dikebut untuk pengerjaannya. Dan mulai hari ini, itu kendaraan roda 4 itu tidak boleh memasuki kawasan Lembah Anai karena petugas dari HKI, pekerja proyek dari HKI ini sedang melakukan proses perbaikan. Jadi yang hanya bisa melintas itu adalah kendaraan sepeda motor dan itu pun terjadwal. Untuk pagi itu pada pukul 6 hingga pukul 8 pagi dan pada sore harinya pada pukul setengah 5 sore hingga pukul setengah 7. Dan itu pembukaan jalan ini juga bisa secara tiba-tiba ditutup tergantung pada situasi cuaca yang ada di sekitar lokasi atau di sepanjang jalan jalur Lembah Anai ini. Dan ditargetkan untuk selesai jalur untuk pembuatan jalan darurat di jalur lintas nasional ini ditargetkan tanggal 16 itu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Baik, Agung. Agung, saat ini Anda berada di posko, mungkin boleh diperlihatkan seperti apa kondisi warga yang berada di posko pengungsian di sana, Agung. Baik, kalau di sini tidak ada pengungsian, di sini hanya sebagai pusat komando dan data-data yang masuk baik itu data pengungsi maupun data korban itu ada di sini dan pihak keluarga yang mencari pun ada di sini. Baik, kita akan melihat bagaimana situasi di sekitar posko. Ya, ini petugas dari BPBD Kota Padang Panjang ini sedang melakukan pendataan. Ya, sedang melakukan pendataan ini. Dan ini jumlah korban yang meninggal dunia. Ini yang meninggal dunia dari Kota Padang Panjang ya? Ya, dari Kota Padang Panjang beserta di luar kota dengan total yang meninggal saat ini 41 orang dan total hilang 32 orang. Itu data terakhir, Bang? Ya, data update terakhir kita per 12 Desember 2025. Oke, baik pemirsa, kemarin juga ditemukan itu salah satu jenazah ditemukan di daerah Padang Panjang atau sekitar di kawasan Kasang. Itu ditemukan satu jenazah sudah tidak bisa dikenali namun memiliki ciri-ciri yaitu berjenis kelamin wanita karena terlihat dari rambut yang panjang, kemudian memakai behel gigi berwarna hijau. Dan untuk saat ini jenazah ini sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan identifikasi, dan bagi pihak keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya bisa langsung ke rumah sakit Bayangkara untuk memastikan atau untuk diminta data terakhirnya, data keluarga untuk memastikan kalau itu memang anggota keluarganya. Ya. Baik, Agung, meskipun Anda tidak berada di posko, mungkin bisa diceritakan seperti apa kondisi posko pengungsian di sana? Apakah layanannya sudah cukup baik untuk terutama kelompok rentan seperti lansia, lalu ibu hamil dan juga balita? Baik, untuk posko ini sebagian besar para pengungsi ini sudah dipindahkan ke Rusunawa dan juga diberi rumah kontrakan. Ya, semua biayanya itu ditanggung oleh pemerintah Kota Padang Panjang. Dan untuk segala kebutuhan ini sudah mencukupi, bahkan untuk pengungsi yang hamil, yang ibu-ibu hamil juga itu sudah diawasi dan ada beberapa ibu hamil yang saat ini sedang menunggu jadwal kelahiran. Dan untuk segala fasilitas sudah dipenuhi oleh pihak pemerintah sambil menunggu pembangunan hunian sementara yang rencananya dalam waktu dekat akan dibangun. Ya. Baik, Agung Sulistyo, terima kasih atas laporan Anda dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Semangat bertugas kembali, Agung.